Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Untuk hari ini kita akan belajar materi transformasi geometri. Untuk kompetensi dasarnya adalah menjelaskan transformasi geometri yang meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan juga dilatasi. Kata transformasi memiliki arti perubahan. Setiap perubahan dalam suatu objek dari bentuk aslinya. Dalam transformasi geometri ini, bentuk dapat dipindahkan atau diputar ke segala arah dan diperbesar atau diperkecil ukurannya. Transformasi geometri dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain refleksi, translasi, rotasi, dan juga dilatasi. Oke, daripada penasaran, mari kita ikuti materi berikut ini. Selamat mengikuti. Oke, yang pertama adalah refleksi. Nama lainnya adalah pencerminan. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun menurut sifat cermin. Refleksi suatu objek dan bayangannya terhadap cermin. Nah, perhatikan berikut ini. Misalkan ada cermin ya, ini ada cermin dan juga objek. Nah, ini objeknya. Maka kalau kita lihat bayangannya, berarti bayangannya sama persis dengan objeknya ya. Nah, seperti ini. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bentuk objek sama dengan bayangannya, dan juga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan juga garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Oke, selanjutnya pendekatan koordinat berbagai refleksi. Ini lumayan banyak ini ya. Refleksi terhadap sumbu X. Oke, kita lihat di sini refleksi terhadap sumbu X, berarti yang bertindak sebagai cermin adalah sumbu X-nya. Nah, ini adalah cermin sumbu X-nya yang berwarna biru ini. Oke, misalkan ada suatu titik A, koordinatnya 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Maka kalau cerminnya sumbu X, berarti bayangan titik A berada pada koordinat berapa? Berada pada koordinat, nah ini A aksen, artinya A aksen ini bayangannya dari A. Nah, seperti itu. Bayangannya adalah 1, -2. Kalau kita cermati dari sini X-nya 1. Kalau hasil bayangannya tetap 1 X-nya. Yang berubah adalah Y. Kalau ini titik asalnya 2, bayangannya jadi -2. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh lagi, B. Misalkan titik B yaitu -2,3. X-nya negatif. Maka bayangan yang diperoleh adalah, nah di sini ya, -2, -3. Lagi-lagi X-nya tetap di sini -2, di sini -2. Yang berubah adalah Y-nya. Ini +3, bayangannya -3. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau ada titik X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya jadi X, -Y. Jadi X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Yang positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y. Kalau tadi cerminnya adalah sumbu X, sekarang cerminnya adalah sumbu Y.
Oke, yang bertindak sebagai cermin adalah sumbu Y. Misalkan ada satu titik C 1,2, berarti bayangannya adalah nah ini. Karena cerminnya Y, berarti bayangannya ke samping. Bayangan C adalah negatif 1,2. Bisa kita lihat X-nya di sini positif, kalau di sini hasil bayangannya negatif. Sedangkan Y-nya tetap ya 2, tidak berubah. Oke, ambil satu lagi contoh. Misalkan titik D, koordinatnya 2,-1, berarti bayangannya negatif 2,-1. Lagi-lagi X-nya yang berubah, negatif 2 hasil bayangannya, sedangkan titik asalnya itu 2. Sedangkan Y-nya tetap ya negatif 1, ini juga negatif 1. Berarti kesimpulannya adalah kalau ada titik direfleksikan melalui sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah negatif X, Y. Jadi yang tetap adalah Y-nya, yang berubah X-nya. Seperti itu kalau refleksi terhadap sumbu Y. Oke, ada lagi refleksi terhadap titik pusat O, koordinatnya 0,0. Jadi cerminnya adalah titik pusat ini. Misalkan ada ini titik koordinat 2,1, titik E, berarti bayangannya ini bisa dicerminkan melalui titik pusat, berarti koordinatnya adalah negatif 2,-1. Keduanya ini berubah negatif, yang tadinya positif dua-duanya, X-nya positif, Y-nya positif, jadi negatif dua-duanya. Oke, contoh lain. Misalkan F negatif 3,3 dicerminkan melalui titik pusat, jadi koordinatnya 3,-3. Nah ini tadi X-nya negatif jadi positif, sedangkan Y-nya positif jadi negatif. Jadi kesimpulannya adalah, nah kalau ada koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 koordinatnya, itu jadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Seperti itu. Itu juga sebaliknya, kalau negatif berarti jadi positif. Oke, sekarang refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Kita lihat cerminnya. Ini agak beda. Nah ini cermin Y sama dengan X itu seperti ini. Oke, sebagai contohnya titik G, koordinatnya 3,1. Kalau ini kita cari bayangannya, berarti bayangannya berada di sini nanti ya, karena cerminnya adalah ini. Oke, bayangannya berada di sini. Dari koordinat 3,1 itu menjadi 1,3. Artinya dibalik ya, X jadi Y jadi X. Contoh lagi, misalkan titik H koordinatnya negatif 1,2, berarti bayangannya di sini ya nanti. Bayangannya adalah 2,-1. Nah, tadinya X-nya negatif 1, sekarang jadi 2. Tetapi Y-nya asalnya 2, jadi negatif 1. Dibalik ya. Jadi kesimpulannya, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X itu dibalik, Y jadi X, X jadi Y. Nah seperti itu. Oke lanjut. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Nah oke, lebih jelasnya lihat contoh ini, X sama dengan 2. Jadi cerminnya ini
X sama dengan 2. Karena X sama dengan 2 berarti cerminnya sejajar dengan sumbu Y. Kalau X sama dengan 2 berarti kita cari X-nya ini 2. Misalkan koordinatnya 2 ini ya, berarti cerminnya ada di angka 2 ini. Oke, seperti itu. Kita ambil satu titik, misalkan titik I, koordinatnya 1,2. Berarti kalau kita cerminkan berarti berada di sini ya nanti bayangannya. Koordinatnya jadi 3,2. Nah, seperti itu. Oke, contoh lain. Misalkan titik J, koordinatnya 5,-1. Dicerminkan koordinatnya jadi -1,-1. Jadi kesimpulannya, kalau ada koordinat X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap X sama dengan A, itu sama dengan 2 kali A dikurangi X, Y. Jadi Y nya tetap, yang dihitung adalah X nya, jadi 2 kali A dikurangi X. Nah, seperti itu. Oke, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan B. Tadi X sama dengan A, sekarang Y nya. Jadi cerminnya, kalau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan B, cerminnya itu sejajar dengan sumbu X. Oke, ini adalah cermin Y sama dengan 2. Misalkan ya, Y sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 3 berarti ada di 3 di sini, Y-nya yang 3 ini. Kita ambil satu contoh dulu. Misalkan titik K koordinatnya 2,1, berarti bayangannya bisa ditebak ya di sini ya. Koordinatnya 2,3. Nah, 2,3. Contoh lain, titik L koordinatnya -2,0, berarti bayangannya adalah -2,4. Jadi kesimpulannya agak sama dengan A, cuma tadi itu X yang di sini ya, sekarang Y. Kalau ada koordinat X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan B, itu hasil pencerminan atau hasil refleksinya atau bayangannya adalah X, 2 kali B dikurangi Y. X nya tetap, Y nya yang dimasukkan rumus 2 kali B dikurangi Y. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Translasi adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser dengan arah dan jarak tertentu. Oke, ada koordinat kartesius. Misalkan ada satu titik A, koordinatnya 1,1. Titik A 1,1 ditranslasikan oleh, nah ini translasi ya, P translasi 2,1. Ini artinya X-nya digeser 2 petak, Y-nya digeser 1 petak ke atas ya, berarti tergantung nilai translasinya. Misalkan ini 2,1, berarti X-nya digeser 2 petak. Dari 1 ini kita geser 2 petak, 1, 2, berarti di sini. Oke, sekarang Y-nya 1 petak, dari sini ke atas 1 petak. Nah, di sini kita kunci. Jadi bayangan hasil translasi dari koordinat titik koordinat A 1,1 itu hasilnya 3,2. Oke, rinciannya seperti ini. Jika titik A koordinatnya 1,1 ditranslasikan dengan 2,1,
maka hasil bayangan A itu 1 ditambah 2. Ini 1 ditambah 2, sedangkan Y nya 1 ditambah 1. 1 ditambah 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil bayangannya adalah 3,2. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jika ada X, Y ditranslasikan oleh A, B, itu hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Seperti itu. X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Jangan terbalik. Oke, selanjutnya rotasi atau nama lainnya perputaran. Rotasi, putar ya. Rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Sebagai contohnya, misalkan ada titik A, koordinatnya 4,0, X-nya 4, Y-nya 0 ya. Misalkan ini saya putar 90 derajat, koordinatnya 4,0, saya putar 90 derajat. Nah, di sini jadi titiknya adalah 0,4. Hasil bayangan dari 4,0 kalau dirotasikan itu jadi 0,4. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dari awalnya 4 ya, X-nya 4. Terus diputar sampai 90 derajat, X-nya jadi 0, sedangkan Y-nya awalnya 0 jadi 4. Berarti dibalik ya, X jadi Y, Y jadi X. Nah, seperti itu. Misalkan saya putar lagi 90 derajat, kita bisa mendapatkan titik koordinat di sini. Ini adalah A aksen 2 kali ya, karena diputar 2 kali, mendapatkan koordinat negatif 4,0. Negatif 4,0. Oke, contoh lain, titik B koordinatnya 4,3. Misalkan saya putar sejauh 90 derajat. Nah, ini siku-siku. Kita akan mendapatkan koordinat bayangan dari B itu negatif 3,4. Nah, ini sama ya, negatif 3,4. Oke, kalau kita putar lagi sejauh 90 derajat lagi, kita akan mendapatkan koordinat negatif 4, negatif 3. Dari titik awal 4,3 itu diputar 90 derajat jadi negatif 3,4. Diputar lagi sejauh 180 derajat mendapatkan negatif 4, negatif 3. Oke, dari sini kita tulis 4,0 dirotasikan 90 derajat itu jadi 0,4 tadi ya. Jadi 4,0 kalau dirotasikan 180 itu menjadi negatif 4,0 ini tadi ya. Sedangkan 4,3 dirotasikan 90 derajat itu menjadi negatif 4, dirotasikan 90 derajat menjadi negatif 3,4. Kalau 4,3 yang titik B ini dirotasikan 180 derajat itu menjadi negatif 4, negatif 3. Oke, dari sini kesimpulannya adalah kalau sebuah titik koordinat dirotasikan 90 derajat atau negatif 270 derajat itu bayangannya menjadi negatif Y, X. Dan jika ada koordinat X, Y kalau dirotasikan 180 derajat atau negatif 180 derajat
itu bayangannya akan menjadi negatif X, negatif Y. Dan juga kalau ada koordinat X, Y dirotasikan sejauh 270 atau negatif 90 derajat, itu akan menjadi Y, negatif X. X-nya negatif. Oke, selanjutnya adalah dilatasi. Dilatasi adalah transformasi berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun tergantung besar skala dilatasinya. Oke, dilatasi segitiga ABC terhadap titik skala K sama dengan 2. Oke, perhatikan koordinat kartesius ini. Misalkan ada 3 titik A, B, dan C. Ini kalau saya hubungkan akan menjadi sebuah segitiga ya. Segitiga ini ABC. Misalkan ini saya perbesar jadi 2 kalinya, karena K ini 2. Kalau K nya 3 berarti 3 kali ya. 4 berarti 4 kali. Nah, seperti itu. Jangan lupa dilatasi ini terhadap titik pusat. Titik pusat di mana di sini adalah 0,0. Ini ya. Oke, 2 kalinya. Dari koordinatnya A itu adalah negatif 1,1. Negatif 1,1. X-nya negatif 1, kalau dikalikan 2 berarti negatif 2, berarti X-nya negatif 2. Ini ya negatif 2. Sekarang Y-nya 1 dikali 2 yaitu 2, berarti koordinatnya yang diperbesar adalah di sini, bayangan A-nya. Oke, sekarang B. B adalah koordinatnya 2,1. X dulu ya, X nya 2 kali faktor skalanya 2 berarti 4, X nya 4. Sekarang Y nya B adalah 1 kali 2 yaitu 2, berarti 4,2 koordinatnya di sini. Bayangan B adalah 4,2. Sekarang C. Koordinat C itu 2,3. X-nya 2. Kalau 2 kali 2 4, berarti X-nya 4 di sini yang diperbesar. Sekarang Y-nya C itu 3. 3 kali 2 6, berarti koordinatnya adalah 4,6 di sini ya. Nah, kalau kita gambar ini jadi segitiga besar. Nah, itu adalah segitiga 2 kalinya segitiga ABC yang kecil itu. Nah, itu maksudnya dilatasi. Jadi kesimpulannya, kalau ada koordinat X, Y dilatasikan atau dikalikan dengan skala tertentu, maka rumusnya adalah faktor skala dikalikan X-nya dan juga faktor skala dikalikan Y-nya. Jadi Y dan X-nya dikalikan faktor skalanya. Oke, selanjutnya dilatasi segitiga ABC terhadap titik pusat P, A, B dengan faktor skala tetap ya K2. Ini hanya contoh. Faktor skala bisa berubah ya, tergantung. Semakin besar faktor skalanya, semakin diperbesar bangunnya. Oke, ini sama dengan yang awal ini, cuma yang membedakan adalah titik pusatnya. Kalau yang ini titik pusatnya 0,0. Kalau ini contohnya ada koordinatnya, titik pusatnya. Misalkan di sini koordinatnya adalah ini 2,1 koordinat pusatnya.
Oke, sama seperti tadi, hanya titik pusatnya yang berbeda. Dan untuk rumusnya, jika ada X, Y, kalau dilatasikan dengan P A, B dengan faktor skala tertentu, maka bayangan yang dihasilkan adalah faktor skala dikalikan X ditambah dalam kurung 1 itu dikurangi faktor skalanya dikali A, koma sekarang Y nya, K dikali Y ditambah dalam kurung 1 dikurangi K atau faktor skala dikali B. Jadi untuk X nya itu faktor skala dikalikan X ditambah dalam kurung 1 dikurangi faktor skala dikali A. Sedangkan Y nya, untuk mencari Y, K dikali Y atau faktor skala dikalikan Y ditambah dalam kurung 1 dikurangi faktor skala dikalikan B. Nah, seperti itu. Oke, untuk catatan kalian bisa kalian screenshot, bisa kalian simpan untuk belajar. Silakan di screenshot. Oke. Selanjutnya contoh soal. Ada A sampai F. Tentukan bayangan titik A 5,3 jika yang A dicerminkan terhadap sumbu X. Yang A dulu ya, kita jawab. Oke. Tadi kalau ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya jadi negatif. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Maka kalau ada titik A, ini soalnya ya, mulai X-nya 5, Y-nya 3, direfleksikan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, yaitu 5. A aksen itu artinya bayangan dari A. Jadi X-nya tetap ya 5. Yang berubah adalah Y. Dari 3 ini ada negatifnya, berarti negatif 3. Jadi bayangannya A koordinat 5,3 yaitu 5, negatif 3. Nah, yang seperti itu. Selanjutnya yang B, dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi titik A 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y jadi negatif X, Y. X nya yang berubah jadi negatif, Y nya tetap. Oke, jadi A koordinat 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y jadi negatif 5,3. Yang C, dicerminkan terhadap titik pusat. Nah, kalau titik pusat itu kedua-duanya jadi negatif ya tadi. Nah, seperti ini X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Itu X-nya jadi negatif, Y-nya juga jadi negatif. Berarti kalau koordinatnya 5,3 berarti hasil bayangannya adalah negatif 5, negatif 3. Oke, yang D, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X tadi dibalik, X jadi Y jadi X. Jadi kalau titik A yang koordinatnya 5,3 dari soal, jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, itu maka hasilnya 3,5. X jadi Y jadi X. Sekarang yang E, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. X
X sama dengan 2. X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan A, itu maka hasil bayangannya adalah 2A dikurangi X, Y. Nah, di sini di soal X sama dengan 2, berarti A-nya itu sama dengan 2. Oke, kita hitung dulu. A koordinatnya 5,3 direfleksikan terhadap X sama dengan 2, berarti A-nya 2 dikurangi X 5 ya, ini koma Y-nya 3. 2 kali 2 4 dikurangi 5 negatif 1, jadi hasilnya negatif 1,3. Seperti ini. Selanjutnya yang F dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Kalau ada X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan B, itu hasil pencerminan atau bayangannya adalah X, 2 kali B dikurangi Y. Oke, untuk titik dari soal titik A 5,3 kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan B, di mana B-nya itu 4 ya dari soal ini. Y sama dengan 4, berarti X-nya tetap yaitu 5, 2 kali B, B-nya 4, 2 kali 4 dikurangi Y-nya 3. Oke, X-nya tetap 5, 2 kali 4 8 dikurangi 3, 8 kurangi 3 5, jadi hasil bayangannya adalah 5,5. Nah, seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 2. Tentukan bayangan titik A yang koordinatnya 2,3 jika yang A ditranslasikan oleh T 4,5. Oke, kita jawab. Jika ada X, Y ditranslasikan A, B. Nah, ini tadi ya, langsung saja ditranslasikan 4,5. Berarti ini nanti 2 ditambah 4, sedangkan 3 ditambah 5. Nah, seperti itu. Jadi 2 tambah 4, 3 tambah 5, jadi hasilnya 6,8. Oke, yang B ditranslasikan oleh T 0,1 kemudian ditranslasikan lagi oleh T 3,4, berarti 2 kali translasinya ini. Langsung saja translasi 0,1 ditambah translasi 3,4, berarti 2 ini dari titik awal ini 2 ditambah 0 ditambah 3. Oke, 2 tambah 0 tambah 3. Sekarang yang Y-nya 3 tambah 1 tambah 4, 3 tambah 1 tambah 4, 2 tambah 0 tambah 3 sama dengan 5 ya, 3 tambah 1 tambah 4 sama dengan 8. Berarti koordinat bayangannya adalah 5,8. Oke, yang C dirotasikan dengan sudut 90 derajat. Nah, ini yang tadi ya rumusnya. Kalau dirotasikan 90 derajat atau negatif 270 derajat, itu sama dengan negatif Y, X. Sedangkan di soal rotasinya 90 derajat. Oke, kalau koordinatnya 2,3 berarti ini negatif Y, berarti kalau di sini Y-nya 3 berarti negatif 3, X-nya 2 berarti negatif 3,2. Nah, seperti itu. Oke, yang D dilatasikan dengan pusat 0,0, titik O 0,0 dan faktor skalanya 4. Oke, kita masukkan rumus. Di sini koordinatnya 2,3 dilatasikan dengan titik pusat dan faktor skala 4. Oke, di sini
Maka faktor skala kali X, faktor skalanya 4, jadi bayangannya A, 4 kali X, X-nya di sini 2, berarti 4 kali 2, koma, sekarang Y, faktor skalanya 4 dikali Y-nya 3, 4 kali 3, 4 kali 3, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, berarti 8,12. Yang terakhir E, didilatasikan dengan pusat P 1,4 dan faktor skalanya 5. Oke, kita tulis rumusnya dulu. Kita masukkan koordinat A nya 2,3, didilatasikan oleh P dengan koordinat 1,4 dan faktor skalanya 5. Oke, K nya 5 ya, ini kita masukkan K nya atau faktor skalanya 5 dikali X, X nya 2, ini berarti 5 kali 2, terus ditambah 1 dikurangi faktor skala, faktor skalanya 5, berarti 1 kurangi 5 dikali A, A nya tadi 1, ini ya, A 1. Sekarang Y nya, faktor skala 5 dikali Y, Y nya 3 ya, ini 3 ditambah 1 dikurangi faktor skala, 1 dikurangi faktor skalanya 5 dikali B, B nya yaitu 4, ini B boleh sini 4. Oke, kita hitung 5 kali 2 10 ditambah 1 kurangi 5 negatif 4 dikali 1 negatif 4, jadi 10 ditambah negatif 4. Sekarang yang ini 5 kali 3 15 ditambah 1 kurangi 5 negatif 4, negatif 4 kali 4 negatif 16, jadi 15 dikurang ditambah negatif 16. Oke, jadi 10 ditambah negatif 4, 10 dikurangi 4, 6. Sekarang 15 kurangi 16, negatif 1, jadi 6, negatif 1. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, yang terakhir pendalaman materi transformasi geometri. Oke, kira-kira apa sih kegunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk materi transformasi geometri ini? Oke, kegunaannya cukup banyak sekali ya. Salah satunya ini digunakan untuk membantu untuk menggambar. Misalkan bagi kalian yang suka menggambar ornamen, nah itu sangat membutuhkan transformasi geometri ini. Oke, sebagai contohnya saya akan menggambar sebuah ornamen. Tapi ini hanya contoh saja ya. Ya, kalau jelek ya kalian cari model ornamen sendiri. Ini hanya contoh. Oke, siapkan koordinat kartesiusnya. Kalau kalian punya buku matematika, buku kotak-kotak itu ya, nah itu lebih baik dan tidak perlu menggaris lagi ya, tidak kerja 2 kali. Oke, misalkan saya bikin titik, sebuah titik di titik pusat sini 0,0. Setelah itu di titik sini saya titik lagi, saya ingin menggambar segitiga dari 3 titik ini. Oke, setelah itu digaris, nah jadi segitiga. Terus biar lebih bagus ya, saya tambahkan sebuah bangun lagi, misalkan asal-asalan ya ini. Nah ini yang berwarna hijau ini. Terus saya ingin menggambar lagi. Nah seperti ini, ada 4 bangun saja sudah cukup. Oke, dari sini, dari keempat bangun ini akan saya cerminkan atau saya refleksikan terhadap Y sama dengan X.
keempat-empatnya langsung. Oke, setelah itu kita gambar. Nah, ini hasil dari refleksi Y sama dengan X dari bangun yang sudah saya gambar tadi. Oke, setelah itu bangun yang sudah ada ini akan saya cerminkan atau saya refleksikan terhadap sumbu X. Di mana sumbu X? Nah, ini sumbu X. Berarti bayangannya nanti ada di mana? Di bawah. Jadi di bawahnya ini. Oke, langsung saja kita refleksikan ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah ini dapat setengah ya. Untuk menambah setengahnya lagi berarti kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini sebagai cerminnya. Oke, kita cerminkan. Nah, sudah jadi. Oke, dari 4 bangun tadi yang berwarna biru, terus hijau, oranye, sama pink ini, itu bisa kita refleksikan, terus direfleksikan lagi, akhirnya membentuk ornamen seperti ini. Nah, mungkin kalian lebih kreatif lagi, ingin membuat ornamen yang bagus dan rapi. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, mungkin kegunaan yang lain banyak sekali. Ini hanya salah satunya saja. Oke, selamat mencoba. Oke, itu materi transformasi geometri kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.